Shalom saudara dalam Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Pastor Talks Zion Church of Christ. Hari ini saya mau membawa tema keluarga dalam Kristus. Saudara sudah tahu belum? Kenapa kalau di gereja kita suka menyapa saudara-saudari dalam Kristus? Ya pasti sudah pada tahu ya. Kita bisa memanggil satu dengan yang lain saudara karena kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Hari ini saya mau membahas tentang apa yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai bagian dari keluarga Kristus. Menjadi keluarga Kristus juga merupakan salah satu value di gereja Zion Church of Christ. Nah, beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk membangun sebuah keluarga Kristus yang kuat, saya catat ada 5. Yang pertama, saling mengasihi. Kita baca dari Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Artinya Tuhan mau kita mengasihi sesama kita, saudara kita, seperti kita mengasihi Tuhan, Allah, dan juga seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Poin yang kedua yaitu saling mengampuni dan mau rekonsiliasi. Kita bisa belajar tentang pengampunan dari Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan tidaklah mudah. Bahkan dari bacaan tersebut, Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa kita harus senantiasa mengampuni saudara kita yang melakukan kesalahan. Sebagaimana di dalam sebuah keluarga, biasanya sering terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertengkaran, maupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Contohnya saya di keluarga saya merupakan 9 saudara. Maka bisa dibayangkan betapa seringnya saya dan saudara saya tuh ribut, berantem satu dengan yang lain pada saat dulu kecil. Tetapi keributan dan pertengkaran yang ada tidak bisa menjauhkan saya dari saudara saya. Bahkan sampai sekarang saya masih tetap dekat dengan mereka. Karena kami tahu, walaupun saat itu kami berantem, beda pendapat, tapi kami adalah saudara. Apalagi saudara dalam Kristus. Kita sadar bahwa kita bisa melakukan kesalahan, tetapi kita bisa mengampuni sebagaimana Bapa di surga mengampuni kita. Dan pengampunan tersebut pun kita mau bawa dalam rekonsiliasi, supaya tidak ada kepahitan dalam hidup kita dan saudara kita. Poin yang ketiga, memiliki waktu bersama. Kita juga bisa membaca tentang cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya, kita yang sesama orang percaya harus tetap bersatu, harus tetap menjaga komunikasi, saling kenal satu dengan yang lain. Bahkan saya sering dengar pepatah ya,
bahwa kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Artinya, kita harus mau saling mengenal satu dengan yang lain. Selesai ibadah, mungkin kita bisa mingle, kenalan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kenalan juga dengan volunteer. Dengan memberikan waktu yang lebih, maka kita bisa saling kenal sesama anggota keluarga kita. Kita juga bisa saling kenal dengan saudara-saudari kita melalui komunitas sel yang di gereja Zion, yaitu iConnect. Poin yang keempat, kita sama-sama sadar bahwa kita yang dipilih Tuhan melalui kuasa Roh. Bacaan dari Roma 8 ayat 14-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita juga perlu sadar bahwa kita dipilih Dia menjadi anak Allah, yang artinya kita sama-sama menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Dengan kita menjadi anak Allah, kita percaya Bapa kita yang di surga punya rencana yang baik. Dimanapun Tuhan tuntun kita percaya, kita mau untuk bertumbuh bersama dalam keluarga ini. Kalau di rumah ada sosok Bapa yang biasanya jadi penuntun, maka di gereja juga ada gembala yang menjadi Bapa rohani kita. Poin yang kelima, terus-menerus diberi makanan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertemuan ibadah yang dimaksud adalah makanan rohani untuk tubuh dan roh kita. Seperti orang tua, kita sebagai orang tua pasti mau menyediakan makanan untuk anak-anak kita. Makanan yang sehat, makanan yang baik, supaya mereka bisa tumbuh, sehat, berkembang. Di gereja pun senantiasa kita diberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang bisa kita dengar di ibadah minggu dan juga melalui program Pastor Talk harian seperti ini. Sehingga setiap hari kita senantiasa disuguhkan oleh makanan rohani. Dan juga kita juga mengingat Yesus Kristus pada saat kita juga mengangkat tubuh dan darah Yesus melalui sakramen roti dan anggur. Nah, semoga dengan 5 poin yang tadi dibahas di atas memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kekuatan, terus kuat bersama dengan keluarga Kristus, bersama dengan keluarga Zion Church of Christ. God bless you all.